Ada lagi? Oh, anak terakhir. Terakhir Pak namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar kemarin dari Jember, dari Bali, saya ditelepon suruh tanya langsung kepada Gus. Apa betul kemarin ditangkap sama Bang Ser begitu? Apa betul kemarin ditangkap sama Bang Ser? Bang Ser. Iya. Ya Allah. Saman dapat beritanya dari mana? Dari Bali, dari Jember. Siapa yang nelpon? Keponakan saya karena masuk di YouTube gitu. Oh, internet. Gus apa katanya? Gus Nur. Ditangkap Banser. Ini apa, Dek? Mau dijawab apa enggak ini? Itu kan sudah basi ini. Saya sudah lupa itu, Pak. Mau dijawab enggak, Pak Hakim? Ini lagi viral, Bu. Internet itu sekarang isinya ini. Gus Nur ditangkap Banser. Kemarin waktu saya di, iya Ibu. Kemarin saya di mana itu, Dek? Di Semarang ya? Di Semarang. Tapi sudah saya lurus. Ya gini aja, saya balas nggak apa-apa. Saya jawab ya nggak apa-apa. Tapi ini nanyanya tulus apa mancing? Ayo. Tulus ya, nggak mancing ya. Sama bukan Banser. Oh. Itu sudah terjadi di luar kemarin. Atau gini aja, karena ini menyangkut Banser, ini menyangkut viral, Bu. Saya tak mubahalah aja segalanya, tak pegang Quran saya ya. Supaya jawaban saya ini nggak dipelintir nanti. Saya pegang Quran. Kalau ini namanya mubahalah, mubahalah itu konsekuensinya gini, dengarkan. Kalau Saman percaya dengan jawaban saya, Saman selamat. Kalau Saman nggak percaya jawaban saya, Saman celaka. Cuma saya nggak mau celakanya jenengan tak ikhlaskan, jadi supaya nggak celaka. Percaya nggak percaya Saman selamat, gitu aja sudah. Adil kan? Kalau jawaban saya ini ada yang saya tambahi, ada yang saya kurangi, mudah-mudahan 7 turunan saya celaka, diazab sama Allah. Ayo, ini sudah terjadi di luar kemampuan saya. Ini saya pakai Al-Quran ini. Jadi gini, saya jawab sekarang, saya luruskan, dengarkan ini ya. Ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya saya sudah lupa itu, Pak, tapi nggak apa-apa karena saya tanya. Tolong dengarkan. Ini saya tutup pertanyaan terakhir ini. Termasuk Pak Hakim yang ikuti saya di dunia maya. Malam Minggu, gini. Memang akhir-akhir ini tidak bisa dipungkiri hubungan saya dengan Banser kurang baik. Sebelum ada peristiwa kemarin itu, catat ya, saya pegang Quran ini. Hubungan saya dengan NU memang kurang baik dengan Banser. Karena beberapa video saya, salah satunya pelacur agama, terus Banser yang joget. Banser itu polisinya NU itu keramat, suci, yang punya waliullah. Kenapa kok pakai joget-joget, pakai mabuk-mabuk, mendem-mendem? Itu Banser nggak teli. Gak boleh Banser tuh begitu, itu dulu ya. Nah gara-gara video itu hubungan saya sama NU sama Banser agak kurang baik. Sudah, masukkan dulu ini, sudah? Oke ya. Tapi nggak semua Banser. Catat ini omongan saya ini. Nggak semua NU. Jadwal saya sampai bulan Desember sudah penuh. Catat. Jadwal saya sampai bulan Desember sudah penuh. Bulan April nanti saya ngisi di Simo, daerah Surabaya. Kantongnya Banser, basisnya NU. Kok ngundang saya? Desember nanti awal saya ngisi di mana rumahnya Mas Praitno itu? Kebumen. Desember awal. Tempatnya Banser, tempatnya NU. Iya. Iya. Saya Solo, Jogja, Semarang berminggu-minggu. Kok aman, gak ada apa-apa? Saya ke Korea, katanya diboikot sama Banser, sama NU. Kok aman, gak ada apa-apa? Bahkan komandan Bansernya foto sama saya di bandara. Itu, masukkan dulu ini. Jadi nggak semua Banser, Pak. Sama dengan Polri. Setiap saya ceramah, kadang saya nggak seneng sama Pak Kapolri itu. Tapi ternyata nggak semua polisi benci sama saya. Wallah, ini saya pegang Quran ini ya. Bahkan tadi sore saya masih dapat WA dari Polri, Gus Nur. Kalau Gus Nur ke Jakarta, telepon saya. Acara apapun, dari bandara saya jemput pakai mobil. Acara pengajian kemanapun, keliling kemanapun, saya jemput, antar jemput. Saya siapkan satu mobil untuk Gus Nur. Bukan Kapolrinya, cuman orang dinas di Polri. Walaupun Gus Nur seperti itu di YouTube, saya yakin apa yang keluar dari mulutnya Gus Nur itu keluar dari hatinya Gus Nur. Demi Allah. Saya kalau ke Jakarta juga ada polisi yang baik sama saya. Di mana-mana ada polisi baik sama saya. Gak semua, Pak, gak semua.
Jadi itu mungkin oknum banser aja. Nah, sekarang inti pertanyaannya nih, saya jawab ini. Ya ini, dengarkan ini. Itu tadi ya, jadi memang kurang baik hubungan saya. Karena saya nggak cocok dengan NU yang sekarang. Udah titik. Nah, begini Bu. Malam Minggu, tanggal berapa malam Minggu itu? Sabtu malam Minggu tanggal berapa? 14 ya? Malam Minggu saya ngisi pengajian di Semarang. Itu sudah ada polisi, ada Babinsa, sudah ada banser yang nyamar itu sudah. Agak kurang kondusif. Tapi nggak apa-apa, saya tetap ceramah di situ. Ceramah ya, jadi bukan ditangkap. Saya ceramah. Siangnya saya juga ceramah, malamnya. Pokoknya satu hari itu 5 tempat. Pagi, duha, siang, malam ini yang terakhir ini. Pun, selesai pengajian jam 10. Selesai pengajian jam 10. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pengajian buyar. Nah, Dik Nur masih ngeringkes kamera, masih ngopi file, saya nunggu di mobil. Tiba-tiba rombongan banser datang. Gus keluar. Keluar saya dari mobil itu. Sudah ada kamera itu, nyoteng-nyoteng itu. Saya dikepung sama banser itu. Ini saya pegang Quran ini. Tidak saya tambahi, tidak saya buat. Perhatikan ya. Suasananya agak emosi. Ini ada banser di sebelah kiri saya itu yang agak marah-marah. Tadi siang Gus Nur ceramah apa? Rekamannya ada di saya. Sampai itu kenapa selalu jelek-jelekan banser, jelek-jelekan NU? Terus saya jawab, rekamannya mana? Apa yang saya jelekkan? Terus di sebelah saya, sudah gak usah banyak ngomong, kita ke Polres. Itu intinya. Jadi agak emosi itu suasana. Oke, kita ke Polres. Ayo mana motor. Saya mau digonceng pakai motor. Saya nggak mau. Saya nggak usah naik motor. Saya punya mobil mewah kok. Saya pakai mobil audisi. Saya pakai mobil aja. Gak usah pakai motor. Nah, terus banser yang satunya tadi jawab, ya sudah, kita cek kejujurannya. Kalau memang dia lari berarti dia memang pengecut. Oh iya Pak, saya nggak akan lari. Monggo. Gitu ya. Oke, pokoknya emosi itu di situ. Saya masuk ke mobil. Terus ada satu banser yang ikut ke mobil saya juga. Sopir, panitia, banser, saya, Dik Nur di belakang. Ternyata di dalam mobil itu kami akrab sama banser itu. Nyantai mawon Gus. Kalau niki kesel mikirin ngeten niki pun. Nyantai mawon. Nggih, muga-muga ndang selesai lah nanti di Polres. Kami ngobrol enak di itu. Baik di mobil itu. Pun, saya potong. Malah anak saya ditegur sama bansernya. Sudah nyantai saja Mas, nggak ada apa-apa. Karena anak saya tegang. Murah wajahnya, ketakutan. Maklum kan jam terbangnya kan belum ada. Sampai di Polres, sudah. Teman-teman telepon pengacara macam-macam lah. Saya didampingi pengacara. Saya nggak minta, saya nggak mau. Tapi ya masa tolak. Ya sudah nggak apa-apa. Pun di Polres itu saya dipanggil oleh petugas gemuk pakai kaos hitam. Ini kalau Kapolresnya nonton ya, berjenggot hitam. Saya nggak sempat tanya namanya. Ke mobil, Gus Nur ya, nggih, mari ikut saya. Saya diajak ke ruangan lantai 2, naik. Saya masih dipisah sama banser di ruangan yang satu, saya dibawa naik. Pun dikawal sama pengacara tadi itu. Di ruangan itu polisinya baik sekali, santun. Pripun iki Gus, bahasa Jawa, bahasa Indonesianya tuh gini. Bagaimana nih Gus, teman-teman banser melaporkan jenengan karena jenengan itu katanya ceramahnya gini. Ya, saya sebagai petugas kalau bisa memediasi supaya ini selesai di sini secara kekeluargaan. Pripun? Oh ya, monggo Pak, monggo nggak masalah, nggih monggo. Pun singkat cerita, turunlah saya. Ditemukan sama bansernya tadi itu. Pun ya, oke. Ini kronologinya. Ada petugas polisi berapa, Dek? 3 ya? 1, 2, 3 petugas Polrestabes. Terus saya duduk di sini. Saya, anak saya, lawyer, pengacara. Itu banser. Terus ada satu banser yang terus nyuting, terus ngerekam. Terus. Singkat cerita, kami dikasih kesempatan untuk argumen. Silahkan banser ngomong apa? Maka banser ngomong. Ya intinya, banser ini organisasi yang resmi, banser ini berdiri sudah ratusan tahun. Banser ini ya biasalah, ada yang baik, ada yang jelek, namanya oknum, gini. Mana kan Gus Nur tuh ngomongnya ya dijaga. Masa ngomong nggak teli apa gini. Intinya banser ngomong begitu. Sampai di sini paham? Saya masih pegang Al-Quran. Kalau saya tambahi, saya kurangi celaka hidup saya. Pun. Sekarang giliran saya ngomong. Ya sudah Pak. Kalau memang kata-kata nggak teli itu menyinggung jenengan, saya minta maaf. 3 kali saya ngomong itu. Live. Tuh. Saya minta maaf. Perkara saya gaya ngomongnya kasar, memang begitu sudah karakter saya. Kalau saya ngomong ada banser nggak teli gini, memang pada dasarnya banyak banser nggak teli.
Itu sudah realita. Tapi kalau itu menyinggung, saya minta maaf. Sudah, bagaimana? Terus polisinya menengahi, bagaimana Pak Banser? Ini Gus Nur sudah minta maaf ini. Terus Pak Bansernya minta saya membuat surat pernyataan. Tiba-tiba ada kertas sama bolpen. Nah, saya keberatan. Maaf, bagaimana kalau saya nggak membuat surat pernyataan? Sudahlah, kita islah. Saya salah, Banser introspeksi. Bagaimana? Wong memang di Banser itu, saya nyebut janda Al-Bollywood itu, Abu Janda itu saya sebut. Di Banser itu banyak virus, banyak benalu. Daripada membuat surat pernyataan nanti dipelintir-pelintir, mending virus benalu di Banser itu dibersihkan. Saya introspeksi, Banser introspeksi. Bagaimana? Saya nggak mau kalau buat surat pernyataan. Pasti dipelintir. Ternyata Banser nggak mau, keberatan. Saya harus buat. Terus Pak petugas polisinya juga menyarankan saya untuk membuat surat pernyataan. Ya sudah, kalau gitu saya buat. Saya masih pegang Al-Quran ini. Ya, nulislah saya pernyataan. Lillahi ta'ala, Gus Nur bukan munafik. Kalau merah-merah, kalau hijau-hijau. Kalau saya nulis, ya nulis. Perkara ada lawyer yang didikte saya, kan pengacaranya itu kan anu Gus nulisnya begini-begini. Ya wajar, namanya lawyer ya kan spontan. Takut, kan saya juga nggak paham apa yang harus saya tulis. Tapi itu keluar dari hati saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya Sugi Nur Harja dalam kurung Gus Nur, lahir alamat. Saya meminta maaf atas video-video saya atau apa. Saya lupa pernyataan saya itu. Pun selesai. Dan saya berjanji tidak belum. Selesai kan? Sudah. Dibaca sama Bansernya. Kurang. Ditambahi tidak akan mengulangi. Ya. Tidak akan mengulangi. Sudah. Dibaca sama Banser. Kurang. Menghapus video-video yang sudah beredar. Saya ngomong, Mas, kalau video yang sudah beredar nggak bisa dihapus karena sudah di-download sama orang. Tapi kalau yang masih resmi akun saya, Munjiat, insya Allah lah nanti saya hapus. Saya tulis, menghapus video-video sudah, tanda tangan, Kapolresnya tanda tangan, dek. Terus saya ngomong, Pak, kalau bisa surat pernyataan ini jangan sampai dipublis ke umum. Pasti akan jadi melintir-melintir nanti, mengotori kesucian Islah ini. Kapolresnya menjawab, iya kalau bisa benar, memang kalau bisa ndak usah di-share karena dunia maya itu dunia yang kejam. Kurang lebihnya gitulah Kapolresnya itu. Ye, bismillah, oke. Salaman Pak, salaman. Ada satu Banser yang nyuting saya itu nyium tangan saya. Subhanallah. Bayangkan, penuh kekaromahan itu di Polres itu. Salaman, maaf, sudah aman, peluk-pelukan, damai. Admin saya damai, pengacara saya damai, saya seneng, Banser seneng. Sama. Terus foto bareng. Saya beberapa Banser sama Kapolres, saya foto, senyum. Pokoknya hari itu bahagia kami, suci. Dan saya diantar oleh beberapa Banser menuju mobil saya. Dan dibukakan pintu sama Bansernya. Ayo, sampai di sini bayangkan. Betapa sucinya hubungan saya dengan Banser malam itu. Saya masuk, sudah, assalamualaikum, waalaikumsalam, hati-hati Gus, ya, udah. Sampai di sini paham? Berarti kami sudah selesai kan sama Banser? Clear. Saya pegang Quran ini. Wallahi, Allah melaknat 7 turunan kalau saya bohong ini. Saya pulang ke hotel. Pengacaranya ikut saya ke hotel karena polisi minta rekaman saya dakwah yang siang yang dipermasalahkan itu. Dikopi sama Dik Nur lewat flash disk. Nggak tahu flash disknya itu bisa dibuka ke apa enggak karena laptop saya Apple. Biasanya kalau dari Apple nggak bisa dibuka ke lain merek Apple. Pun itu selesai. Saya tidur dengan enak. Jam 2 nyampe hotel, setengah 3 tidur enak, sudah selesai. Jam 3 bangun, tidur cuma 1 jam ini. Jam 4 menuju ke lokasi kajian subuh. Saya ngaji subuh. Dengarkan Ibu, dengarkan Bapak. Setelah acara ngaji selesai, ceramah selesai, makan-makan selesai, dengan Profesor Doktor siapa itu, saya nggak sempat catat namanya, masjid apa juga saya lupa, baru saya hidupkan handphone. Handphone saya hidupkan, acara sudah selesai. Ya Allah, ting 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 ting. Email, WA, Instagram, apa ini? Subhanallah, Gus palsu minta maaf kepada Banser. Gus abal-abal taubat. Beritanya itu memojokkan saya. Banyak akun-akun Facebook yang seolah-olah saya dipersekusi sama Banser. Saya baca komentarnya itu. Kok nggak dicongor sekali apa? Kok nggak ditungkak sekali congornya Gus Nur itu? Munafik, Gus taek, Gus abal-abal, Gus penipu. Ayo, kalau sampai jadi saya gimana, Pak Hakim?
Padahal tadi malam sudah selesai nih. Dan ternyata rata-rata yang membuat akun itu orang NO, Banser, bukan Banser yang tadi malam. Nah, surat pernyataan yang tadi malam saya buat itu di-share ke dunia maya. Padahal polisi sudah wanti-wanti kalau bisa jangan di-share. Ya boleh disimpan untuk pribadi. Saya nggak mau nyimpan untuk apa? Pak, coba sama klik internet Gus Nur Banser gitu. Website, ada orang bikin website Gus Nur minta maaf ke Banser. Intinya nggak masalah, cuman seolah-olah saya itu maling yang ketangkap basah itu. Gus abal-abal, Gus palsu minta maaf, gini. Memojokkan saya. Jamaah saya ya nggak terima. Banyak telepon ke saya, tangting gimana ini Gus? Kenapa minta maaf sama Banser? Kenapa? Oh sudah. Jadi sampai di sini sudah di luar kemampuan saya. Ini sudah Allah. Akhirnya saya tadi itu Pak Hakim, saya menggunakan 0% hak saya. Saya ngalah dikira kalah. Saya gitu bikin status. Saya merendahkan hati kok malah seperti ini jadinya. Oh tidur enak, ngaji enak, sudah saling berpelukan. Ternyata di-share ya sudah dipelintir tidak karu-karuan. 2 hari 2 malam itu beritanya viral tuh. Tapi saya tetap diam. Tadi saya bikin status kapan kemarin. Saya jelaskan lewat tulisan. Ini ternyata apa? Apa benar Gus Nur ditangkap sama Banser lo? Karena beritanya saya ditangkap katanya. Beritanya saya Gus palsu minta maaf. Nggak masalah, saya minta maaf nggak masalah sebenarnya. Tapi coba cari dunia maya. Hina Pak. Oke, sekarang saya kembalikan ke Anda. Bagaimana Pak Haji? Bagaimana? Mudah-mudahan saya sama Banser yang Semarang itu tetap karomah. Dan saya sudah ikhlas walaupun saya dipelintir-pelintir seperti itu. Saya pengecut, saya bajingan tengi. Iya dek, ada. Ya apa itu judulnya itu? Sudah saya duga ini otaknya Gus Nur licik, bajingan tengi. Seolah-olah saya bikin surat pernyataan itu seolah-olah saya munafik. Dan itu orang Tegal yang ngomong begitu. Oh kejadiannya di Semarang. Orang Tegal bisa ngomong begitu. Ya. Apa itu? Gus palsu minta maaf sama Banser. Yang nulis orang Jakarta. Guntur Romli. Iya. Iya. Tapi nggak masalah, kenyang-kenyangkan dirimu, memfitnah diriku, habis-habiskan. Aku tambah sehat. Jasmaniku sehat, rohaniku sehat, ekonomiku sehat. Doakan saya, doakan saya. Ada orang mau ngasih motor Harley ke saya ini. Doakan mudah-mudahan deal. Mas David, assalamualaikum Mas David, orang Malang, pengusaha Harley. Kapan itu sempat ngomong sama saya? Ya kalau untuk Gus Nur gampang lah, nanti kita kirim ke Palu. Mau motor gede itu loh. Doakan saya. Rezekiku berlimpah ruah. Ini keringet ini. Keringet barokah ini, sehat ini. Gitu Pak Anam ya. Oke, saya close ya. Saya close ya. Saya sebenarnya sudah aman, nggak ada apa-apa di Semarang itu. Saya tidak ditangkap. Saya Solo, Semarang, Jogja sudah 3 gelombang, nggak ada apa-apa, aman. Saya cari dana untuk Rohingya di sana, dapat 200 juta lebih. Coba dilacak semua masjid yang saya datangi di Jogja, di Semarang, di Solo, termasuk di Semarang sendiri tempat kejadiannya. Berapa masjid yang saya datangi? Nggak ada kasus apa-apa, aman. Takmirnya, jamaahnya, aman. Nih, terakhir ngaji subuh ada pengusaha tas kulit ngasih saya, Gus, saya akan ciptakan tas kulit atas nama Karomah 13, Gus Nur ngaji bareng. Kita ekspor ke luar negeri. Rezekiku berlimpah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi sekarang bagaimana? Kesimpulan Anda bagaimana sekarang? Sampun ya? Kalau jamaah saya nggak terima, itu sudah di luar kemampuan saya sebagai manusia, Bu. Saya nggak bisa mencegah. Dan sampai sekarang masih ada itu. Coba buka, coba dunia maya. Cari berita yang baik tentang saya. Nggak ada. Saya dipersekusi, saya palsu, saya minta maaf, saya pengecut, saya bikin surat pernyataan tidak ikhlas, saya bajingan tengi, saya licik. Jangan kau kira aku kan kalah, jangan kau kira aku putus asa. Gitu saudaraku ya. Apa Bu? Perang sama Guntur Romli. Sudah tidak usah perang lagi, rugi. Sama sudah ngaji di pesantren saya, tidak usah perang sama orang-orang seperti itu. Udah tidak usah perang. Biarkan orang itu sepuas-puasnya makan bangkaiku, makan kehormatanku.
Assalamualaikum Pak Polrestabes Semarang. Assalamualaikum yang kemarin memediasi. Alhamdulillah, salam santun. Matur suwun ya, subhanallah. Alhamdulillah Banser Semarang yang kemarin semuanya yang sudah islah. Walaupun saya agak kecewa kenapa kok di-share. Kekecewaan saya bukan karena saya apa yang saya takuti, enggak ada yang saya takuti. Coba apa? Apa? Saya nggak punya nama baik, saya nggak butuh nama baik, saya nggak butuh image. Apa? Cuman kan akhirnya kan begini jadinya. Ayo ya apa? Malah jelek beritanya. Sampun ya Pak Anam ya, barokah saudaraku. Jadi hidup Banser, hidup NU. Bersihkan tuh virus-virus benalu-benalu di NU itu. Pencundang-pencundang, penjilat-penjilat di NU itu oknum, bersihkan. Kembalikan NU kepada khitohnya, kepada kesuciannya. Sesuai pesannya Pak Polres, sama-sama NU-nya, sama-sama Islamnya. Ojo tukaran, gitu katanya Pak Kapolresnya waktu itu. Masya Allah. Sampun ya, sudah jam 10, berarti kita langsung baca Al-Fatihah.